Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa kembali dalam Santapan Sabda berdasarkan Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Tema renungan, jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam sebuah jajak pendapat di kalangan anak-anak remaja pernah ditanyakan, apakah yang paling kamu cemaskan atau takuti di dalam hidup? Jawaban-jawaban mereka adalah sebagai berikut. Takut terhadap kematian orang tua 54%. Takut gagal di sekolah 44%. Takut akan kematiannya sendiri 43%. Takut kecelakaan lalu lintas 34%. Takut tidak mendapat jodoh 30%. Takut disakiti 29%. Takut akan penyakit 28%, dan terakhir takut ditolak 28%. Saudara-saudari terkasih, dalam jajak pendapat tersebut, anak-anak remaja itu takut terhadap bermacam-macam hal. Sementara itu, di dalam Injil hari ini, Yesus menasihati para muridnya untuk tidak takut. Jangan takut. Ada 3 alasan mengapa seorang murid Yesus tidak perlu takut. Pertama, musuh-musuh Yesus tidak akan bisa menggagalkan misi para murid, karena Yesus akan menyingkapkan rencana dan perbuatan mereka yang jahat. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Tuhan akan menerangi yang tersembunyi di dalam kegelapan dan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kedua, kekuasaan para musuh Yesus terbatas. Mereka bisa membunuh tubuh, tetapi tidak bisa membunuh jiwa. Bagaimanapun, tubuh pada suatu waktu akan binasa. Seturut tradisi, hampir semua murid Yesus mati sebagai martir. Tetapi di surga, mereka itu adalah pahlawan-pahlawan perkasa. Ketiga, belas kasihan Allah. Seorang murid Yesus lebih berharga dari burung pipit. Penginjil Matius menegaskan, bahkan burung pipit yang di mata manusia tidak berharga, tetapi dinilai tinggi oleh Allah. Tak seekor pun burung pipit yang jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa di surga. Kalau pipit saja diperlakukan seperti itu, betapa pula murid-murid Yesus yang dengan setia mengikuti Sang Guru. Saudara-saudari terkasih, janji-janji Yesus ini kelihatannya sulit dipercayai, terutama bagi umat yang sedang mengalami penganiayaan. Tetapi kalau kita memperhatikan kesaksian hidup jemaat perdana yang mengalami penganiayaan, kita akan percaya bahwa keberanian mereka itu bersumber pada janji Tuhan sendiri. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian. Mereka sungguh percaya akan sabda Tuhan dalam Injil hari ini. Sebab itu, janganlah takut, sebab kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Matius bab 10 ayat 31. Penangkal dari ketakutan adalah percaya kepada Allah dan menggantungkan hidup kita hanya kepadanya. Bukankah pemazmur
dalam kitab suci Perjanjian Lama telah mengatakan, Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Mazmur 27 ayat 2b. Atau dalam Mazmur 91 dikatakan, Dia adalah tempat perlindungan dan kubu pertahananku. Mazmur 91 ayat 2. Saudara-saudari terkasih, dalam jajak pendapat di kalangan anak-anak remaja tadi, kita menemukan bahwa anak-anak muda itu takut terhadap bermacam-macam hal. Tetapi ketakutan dan kecemasan bukanlah monopoli anak-anak remaja itu. Masing-masing kita pun tentu mempunyai ketakutan dan kecemasan sendiri-sendiri. Kita mungkin cemas dan takut akan masa depan anak-anak kita. Kita mungkin cemas dan takut bahwa kita akan semakin tua. Kita mungkin cemas dan takut bahwa pada suatu waktu kita jatuh sakit. Namun akar dari semua ketakutan itu sesungguhnya adalah takut akan kehilangan. Kita takut kehilangan orang tua, takut kehilangan anak, takut kehilangan harta benda, takut kehilangan orang-orang yang kita cintai. Apabila ditelusuri lebih lanjut, maka hampir semua ketakutan yang terjadi bermuara pada takut akan kematian. Hampir semua kecemasan dan ketakutan yang terjadi bermuara pada satu ketakutan utama, yakni takut akan kematian. Dalam keadaan seperti itu, hanya iman kepada Tuhan yang bisa menghalau ketakutan. Kalau Tuhan berada di pihakku, siapakah yang akan kutakuti? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar. Mazmur 27 ayat 2b. Tuhan memberkati kita. Amin. Sampai jumpa lagi dalam renungan berikutnya.